Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Solatu Saputri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan semester 6. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengetahuan saya materi tentang kebutuhan manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda atau bervariasi. Kalian pernah mendengar gak sih berita mengenai terjadinya kekeringan di suatu daerah? Atau bisa yang lain, ditemukannya suatu keadaan di mana masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bawang-bawang atau mendapatkan daging sapi gitu, sehingga harganya sangat melonjak naik. Nah, kejadian tersebut merupakan salah satu keadaan yang sering disebut dengan istilah kelangkaan. Nah, kelangkaan merupakan salah satu permasalahan ekonomi di mana alat pemuas kebutuhan tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan berbagai jenis barang dan jasa guna untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, barang dan jasa yang diperlukan manusia itulah yang disebut dengan kebutuhan. Permasalahan ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara adanya persediaan barang dan jasa dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang disertainya dengan meningkatnya jumlah manusia. Sehingga kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas karena manusia tidak akan pernah puas dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhan adalah barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, ada kebutuhan manusia dapat dibedakan 5 jenis. Yang pertama ada menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu pemenuhannya, menurut subjeknya, dan menurut sumbernya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut intensitasnya. Dari kebutuhan menurut intensitasnya ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini merupakan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan hidupnya. Nah, misalnya itu contoh adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer ini sering juga disebut kebutuhan alamiah manusia, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini merupakan salah satu kebutuhan yang sifatnya itu melengkapi dan mempermudah manusia. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi gitu. Nah, contohnya itu seperti televisi, perabotan, hiburan, ataupun rekreasi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini merupakan salah satu kebutuhan yang sifatnya hanya untuk kepuasan semata. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersier tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia selama hidupnya. Contohnya seperti barang mewah, mobil mewah, perhiasan, dan juga barang-barang berharga lainnya. Nah, ketika dahulu handphone itu merupakan kebutuhan sekunder kebutuhan tersier, bisa dibilang seperti itu. Namun dengan seiringnya waktu, handphone itu jadi menjadi kebutuhan sekunder gitu. Jadi kayak semua manusia itu emang memerlukan adanya handphone karena sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan dari raga atau badan manusia. Nah, contohnya itu adalah kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan olahraga, dan hal-hal yang lainnya. Seseorang yang lapar pasti akan
akan segera makan untuk menghilangkan rasa laparnya, dan itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap tubuhnya. Selanjutnya ada kebutuhan rohani, di mana kebutuhan ini berasal dari jiwa manusia. Misalnya itu hiburan, sholat atau ibadah, dan juga rekreasi. Kebutuhan rohani ini lebih berpengaruh terhadap jiwa seseorang yang karena lebih banyak dirasakan oleh jiwanya sendiri, oleh jiwa manusia. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Yang pertama ada kebutuhan masa sekarang, di mana kebutuhan masa sekarang merupakan salah satu kebutuhan yang harus segera gitu dipenuhi, harus langsung gitu dipenuhi gitu ya. Misalnya itu obat untuk orang yang sakit, istirahat ketika lelah, tidur ketika ngantuk, dan hal-hal yang lainnya. Kebutuhan sekarang pemenuhannya harus segera dilakukan saat keinginan atas kebutuhan tersebut dirasakan. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang, merupakan kebutuhan yang pemenuhannya itu dapat ditunda gitu, tetapi harus dipikirkan mulai dari sekarang. Faktor yang menyebabkan penundaan adalah karena memang belum waktunya gitu untuk dilaksanakan. Contohnya adalah menabung untuk masa yang akan datang atau masa depan. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu, di mana kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang sifatnya itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri gitu. Misalnya seperti pakaian, makanan, minuman, obat, keperluan yang lainnya, misalkan skincare, hair care, body care, dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan kelompok ini merupakan kebutuhan akan barang maupun jasa yang dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Misalnya adalah jalan raya, rumah sakit, tempat ibadah, jembatan penyeberangan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut sumbernya. Yang pertama ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini merupakan salah satu kebutuhan yang timbul akibat adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Kebutuhan ini juga timbul akibat pengaruh lingkungan sekitar tempat seseorang berinteraksi. Jadi kayak lingkungan sehari-hari gitu. Misalnya adanya tetangga yang memiliki perhiasan berlebih. Biasanya menimbulkan rasa ingin memiliki perhiasan tersebut. Jadi kayak biasalah ya antara ibu-ibu yang sering berkerumun atau sering bergosip lah, pasti ketika berkumpul pasti mereka akan saling memamerkan apa yang mereka punya, sehingga membuat orang lain tuh ingin memilikinya juga, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang murni timbul dari hati nurani seseorang, dari seorang manusianya tersebut gitu. Misalnya adalah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri gitu. Nah, rasa tersebut merupakan naluri ilmiah sehingga membentuk kebutuhan psikologis seseorang. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah adanya tingkat kemajuan peradaban, adanya lingkungan, pekerjaan, agama, adat istiadat, dan juga keadaan ekonomi. Option selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan. Bentuk alat pemuas kebutuhan ini ada dua macam, yaitu diantaranya ada barang dan jasa. Yang pertama yaitu barang.
barang yang sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-harinya memiliki ciri, yakni berwujud, mempunyai nilai yang bermanfaat yang dapat dirasakan ketika kita gunakan. Dan bila digunakan, maka nilai atau manfaatnya dapat berkurang, bahkan habis. Sementara jasa adalah salah satu alat pemuas kebutuhan yang berupa pelayanan. Misalnya itu nih, kita naik angkutan umum, atau memotong rambut di salon, dan lain-lain. Nah, ciri dari jasa ini ialah tidak berwujud, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasakan, dan bila digunakan itu tidak akan habis manfaatnya gitu. Secara umum, alat pemuas kebutuhan ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut cara memperolehnya atau kelangkaannya. Nah, yang pertama itu ada barang bebas, di mana barang bebas adalah barang yang untuk mendapatkannya itu tidak akan mudah, tidak akan membutuhkan pengorbanan. Nah, contohnya itu adalah air di pegunungan. Yang kedua ada barang ekonomi, di mana barang ekonomi ini merupakan barang yang untuk mendapatkannya itu kita membutuhkan pengorbanan. Contohnya itu air minum dalam kemasan. Ya, karena kita untuk meminumnya itu harus mengeluarkan uang gitu ya untuk membelinya. Selanjutnya ada menurut kegunaannya, di mana yang pertama ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya itu tepung terigu, di mana tepung terigu ini merupakan salah satu bahan dasar untuk bisa kita olah menjadi kue ataupun bolu ulang tahun gitu ya. Nah, selanjutnya ada barang konsumsi, di mana barang konsumsi ini merupakan digunakan secara langsung oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, contohnya itu kita siang-siang gini nih membeli bakso gitu, sehingga bakso itu merupakan hidangan atau santapan makanan siang kita ini, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi, di mana barang substitusi ini merupakan barang yang berfungsi sebagai pengganti barang yang lain. Misalnya itu mengkonsumsi teh apabila di rumah sedang kehabisan kopi atau susu, seperti itu. Bisa diganti lah intinya ya, ada cadangan. Nah, selanjutnya ada barang komplementer, di mana barang ini merupakan barang yang berfungsi sebagai pelengkap dari barang lain. Nah, misalnya itu seperti kopi dan gula gitu. Kopi dan gula yang jika digunakan secara bersamaan akan semakin meningkatkan nilai atau manfaat dari barang tersebut, sehingga ketika dikonsumsi enak dirasanya gitu ya. Selanjutnya, menurut kedudukannya, yang pertama ada barang dasar, di mana barang ini merupakan barang yang belum mengalami proses produksi atau masih mentah atau belum diolah. Nah, biasanya barang dasar merupakan barang hasil dari proses alam. Nah, contohnya itu adalah minyak mentah, yang merupakan salah satu barang dasar dari pembuatan minyak tanah ataupun bahan bakar minyak. Tanpa diolah dulu, minyak mentah tidak akan dapat dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat atau digunakan oleh kita sendiri gitu ya sebagai manusia.
Selanjutnya yang kedua ada barang setengah jadi, di mana barang setengah jadi ini merupakan barang dari hasil pengolahan barang sebelumnya gitu. Nah, barang setengah jadi ini biasanya digunakan untuk menghasilkan barang lanjutan. Contohnya itu adalah getah karet, di mana getah karet merupakan salah satu bahan baku karet, namun hasilnya dapat diolah kembali menjadi ban mobil ataupun yang lainnya. Selanjutnya, barang jadi, di mana barang jadi merupakan hasil produksi yang siap dikonsumsi. Nah, misalnya sepatu. Sepatu merupakan barang jadi karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh setiap manusia. Selanjutnya, barang penolong, di mana barang penolong ini merupakan salah satu barang pelengkap dari suatu proses produksi. Misalnya itu garam. Garam yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan makanan lain, misalnya bakso. Tanpa garam, bakso buatan pedagang bakso itu pun tidak akan terasa enak gitu, kayak hambar tanpa ada rasa apapun, kayak kurang enak gitu. Option selanjutnya, menurut hubungannya dengan perubahan pendapatan konsumen. Yang pertama ada barang superior, di mana barang superior ini merupakan barang yang pendapatannya itu naik, maka konsumen akan membeli barang tersebut lebih banyak gitu. Gini, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula permintaan akan barang tersebut. Misalnya contoh kecil dalam penjualan emas gitu. Ketika harga emas murah, otomatis akan diserbu oleh masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada barang inferior, di mana barang inferior ini merupakan barang yang pendapatan masyarakat naik, maka konsumsi akan barang tersebut akan berkurang. Misalnya itu pada pendapatan orang miskin naik, ia tidak akan mengkonsumsi makanan sehari-harinya bila mana ia sudah mampu membeli hal yang sebelumnya tidak pernah terbelikan, seperti itu. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas tentu saja tidak akan semuanya dapat terpenuhi. Manusia harus membuat prioritas kebutuhan yang mana akan dipenuhi terlebih dahulu dan menemukan alat pemuas alternatif. Alat pemuas alternatif ini diperlukan karena ketidakseimbangan antara adanya alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan manusia yang sering disebut dengan istilah kelangkaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di antara keterbatasan benda yang tersedia di alam, kerusakan sumber daya alam atau bencana alam, dan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun dari gerak gestur saya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.